Halo, selamat datang kembali nih. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya soal gimana sih aplikasi perangkat lunak itu bisa bantu Anda dapat wawasan berharga dari data. Serunya lagi, ini tanpa perlu jadi jago coding loh. Sumber kita kali ini dari sebuah bab buku, judulnya Wawasan Data, Aplikasi Perangkat Lunak untuk Analisis. Jadi misi kita nih pengen paham pilihan-pilihan utamanya apa aja, terus gimana Anda bisa manfaatinnya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sumber ini. Pertama, kita lihat Microsoft Excel. Nah, ini sih kayaknya udah pada kenal banget lah ya. Benar banget. Hampir semua orang pasti pernah pakai kan, minimal buka-buka gitu. Bab ini menyoroti gimana Excel yang awalnya mungkin cuma dianggap spreadsheet biasa ya. Iya, buat tabel aja gitu. Bahkan ilmuwan data pun kadang masih pakai. Oh gitu ya? Iya, yang menarik tuh menurut sumber ini, Excel sering jadi kayak pintu gerbang gitu. Jadi banyak analisis data, bahkan yang nanti ujungnya kompleks, dimulainya tuh di Excel. Buat apa? Buat eksplorasi awal. Maksudnya eksplorasi awal gimana tuh? Ya, kayak pakai fitur filter buat nyaring data, terus pemformatan bersyarat buat nandain yang penting. Atau bikin grafik-grafik sederhana buat lihat tren awal. Jadi semacam kenalan dulu sama datanya gitu. Ah, oke, biar kebayang datanya kayak apa ya. Tepat. Aksesibilitasnya itu loh kekuatannya. Hampir semua orang bisa buka dan mulai coba pahami datanya sendiri. Terus jangan lupa juga pivot table. Ini disebut di sumbernya kan ya? Oh iya, jelas. Pivot table ini ampuh banget. Cara gampang buat ngeringkes dataset yang gede banget tanpa perlu nulis rumus yang pusing gitu kan. Bisa langsung kelihatan rangkumannya ya? Iya, dan bisa otomatis update lagi kalau data sumbernya berubah. Jadi enak buat lihat gambaran besarnya. Praktis banget ya. Terus ada makro juga pakai VBA buat otomatisasi tugas yang diulang-ulang. Semacam bikin resep gitu ya? Betul. Tapi, ini ada catatan penting dari sumbernya. Harus diuji bener-bener. Soalnya perubahan yang dilakuin makro itu seringkali nggak bisa diundo. Jadi mesti hati-hati pakainya. Oke, dicatat. Jadi Excel ini emang fondasi yang kuat ya. Tapi nih, ada bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana kalau kita butuh analisis yang lebih dalam lagi? Kayak nyari pola tersembunyi atau bikin prediksi gitu. Tapi ya itu tadi, tetap nggak mau ribet coding. Ada nggak sih? Nah, ini dia. Ada banget. Sumber kita ini ngenalin namanya KNIME. KNIME. KNIME ya? Iya, Apa tuh? KNIME. Ini platform analitik. Dia open source, sumber terbuka, Iya. dan gratis. Wah, gratis. Menarik. Iya. Yang bikin dia beda itu pendekatan visualnya. Jadi Anda nggak nulis kode, tapi kayak ngerakit alur kerja analisis data. Nyambung-nyambungin blok fungsi gitu kayak main Lego lah ibaratnya. Oh, jadi beneran nggak perlu jadi programmer ya buat Ya, apa pakai nggak ini? boleh. Ini benar-benar ngebuka pintu buat analisis tingkat lanjut ke lebih banyak orang. Istilahnya tuh data mining. Data mining itu. Itu proses nemuin pola atau wawasan yang nggak kelihatan langsung di data. Sama analitik prediktif juga buat bikin perkiraan ke depan. Contohnya gimana tuh kalau pakai KNIME? Wah, macam-macam. Di sumber disebutin contoh kayak analisis kenapa pelanggan berhenti langganan. Itu namanya customer churn. Terus bisa juga buat analisis sentimen di media sosial atau bahkan prediksi pemakaian energi. Keren juga ya, luas banget penggunaannya. Iya, dan karena dia open source, komunitasnya aktif, jadi fungsinya bisa terus nambah. Menarik banget ya gimana alat visual kayak KM ini bisa jadi jembatan gitu ya, antara kebutuhan analisis canggih sama kemudahan penggunaan. Nah, terakhir nih, ada SQL, Structured Query Language. Wah, ini kedengarannya lebih teknis ya. Penting nggak sih? SQL ini emang ada kurva belajarnya sedikit ya, nggak sevisual KIME, tapi ini fundamental banget, terutama kalau Anda berurusan sama yang namanya basis data relasional. Basis data relasional itu yang kayak gimana? Itu basis data yang nyimpen informasi dalam tabel-tabel terstruktur. Kayak data pelanggan di satu tabel, data pesanan di tabel lain. Terus tabelnya saling nyambung gitu. Nah, SQL ini bahasa standarnya buat ngomong sama basis data model gitu. Ngomong tuh maksudnya? Ya, artinya Anda bisa pakai SQL buat query, alias nanya ke database buat ambil data spesifik yang Anda butuhin, atau buat update data, manipulasi data. Sumbernya juga nyinggung konsep kunci kayak join. Join itu buat gabungin data ya? Betul. Gabungin data dari tabel-tabel yang beda itu. Terus ada grup buat ngeringkas, sort buat ngurutin, bahkan bisa buat text mining dasar loh.
Walaupun emang bukan buat big data skala raksasa ya, tapi SQL ini krusial banget buat ngelola data terstruktur. Sumber ini juga nekanin pentingnya desain database yang bagus. Milih tipe data yang pas, normalisasi biar nggak boros data, gitu. Oke, oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, kayaknya ada spektrum alat gitu ya yang bisa kita pakai, mulai dari Excel yang paling umum buat eksplorasi awal, Iya, yang ada di mana-mana itu. terus ada KNMI buat yang pengen analisis lebih canggih tapi visual tanpa coding, Betul, yang kayak main Lego tadi. sampai ke SQL yang lebih teknis tapi esensial buat ngelola dan ngambil data dari database terstruktur. Tepat sekali. Intinya tuh, jalan buat dapetin wawasan dari data itu nggak cuma satu. Dan nggak selalu harus lewat coding yang rumit kok. Yang paling penting itu, pahami dulu masalah apa sih yang mau Anda selesaikan pakai data. Baru deh, pilih alat yang paling pas sama kebutuhan itu. Dan juga tingkat kenyamanan teknis Anda. Masing-masing ada tempatnya sendirilah. Bener juga ya, nggak harus maksain pakai satu alat buat semua masalah. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungan ya. Dengan makin gampangnya kita akses alat-alat analisis data ini, mulai dari yang simple sampai canggih. Apakah sekarang ini kualitas pertanyaan yang kita ajukan ke data itu jadi lebih penting daripada kita jago pakai alat teknis tertentu? Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak eksplorasi kita soal perangkat lunak analisis data ini. Kalau Anda merasa pembahasan ini berguna dan pengen dapat wawasan kayak gini lagi, jangan lupa ya buat subscribe. Terus like juga videonya, bagikan ke teman atau kolega yang mungkin butuh, dan boleh banget tinggalin komentar Anda di bawah. Kami seneng banget bacanya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang penting banget, gimana caranya bikin data itu ngomong. Sumber kita kali ini bab bercerita kuat dengan data. Pernah nggak sih kamu punya data keren, tapi bingung, aduh gimana ya nyajiinnya biar orang lain tuh ngeh dan peduli? Nah, itu dia. Jadi misi kita jelas ya, kita mau bongkar bareng-bareng inti dari cara ngubah angka-angka kaku jadi cerita visual yang kuat. Yang nggak cuma informatif, tapi juga ya menarik gitu. Mau buat presentasi, laporan, atau sekedar iseng analisis sendiri, ini penting. Karena kan wawasan data itu bagus, tapi kalau nggak bisa dikomunikasikan, ya percuma juga. Bener nggak? Yolah, kita bedah. Oke, kita langsung aja ya. Materi kita ini ngenalin ada 3 tipe utama visualisasi data. Mereka nyebutnya the big three. Yang pertama itu data storytelling. Ini tuh dibikinnya buat para pengambil keputusan, orang-orang sibuk kan? Iya, yang waktunya dikit. Betul. Jadi fokus utamanya itu jelas banget. Simple, nggak ribet, biar pesan kuncinya cepat ketangkap. Biasanya bentuknya gambar statis atau mungkin dashboard interaktif yang bersih gitu. Tujuannya ya buat bantu bikin keputusan bisnis yang lebih oke. Nah, yang menarik di sini, host speaker. Gimana pemilihan antara ketiga tipe ini, storytelling, showcasing, atau art, itu benar-benar tergantung sama siapa nanti yang lihat. Sumber kita ini nekenin banget, pentingnya kita paham audiens kita tuh sebelum kita mulai ngedesain apapun, ada langkah brainstorming gitu di awal. Oh, penting ya itu? Penting banget, kita mesti bayangin siapa sih mereka ini, kerjanya ngapain sehari-hari, terus gimana mereka bakal pakai visualisasi data dari kita, apa masalah mereka yang bisa data kita bantu selesaikan. Nah, jawaban-jawaban ini nanti yang nentuin arahnya. Mau storytelling, showcasing, atau art. Oke, selain storytelling tadi, ada juga yang namanya data showcasing. Nah, ini yang nggak beda nih. Gimana tuh bedanya? Kalau showcasing ini, sasarannya lebih ke audiens yang analitis, yang suka ngulik data sendiri. Jadi biasanya visualisasinya ngasih lebih banyak konteks, lebih detail, bisa statis, bisa juga interaktif yang dinamis. Jadi mereka bisa explore sendiri. Oke. Jadi kayak ngasih ruang bermain data gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus yang ketiga, ada data art. Nah, kalau ini fokusnya lebih ke bikin impact visual yang wah gitu. Seringnya dipakai buat kampanye, aktivisme, atau pokoknya narik perhatian deh. Tujuannya bisa menghibur atau bahkan memprovokasi pikiran. Menarik. Tapi ada catatannya nih, soal etika. Biarpun artistik banget, datanya tetap harus benar, harus akurat direpresentasikan. Nggak boleh ngasal. Nah itu dia kuncinya. Akurasi itu harga mati ya. Jadi setelah kita paham nih audiensnya siapa, terus tujuannya apa, maksudnya kita mau mereka ngapain sih habis lihat data kita, baru deh kita pilih.
Mau pakai pendekatan storytelling, showcasing, atau art. Dan pilihan ini nanti ngaruh banget ke gaya desain visualnya. Nah, ini nih bagian yang menurutku praktis banget. Sumber kita ngejelasin ada dua gaya desain utama. Pertama, gaya yang mendorong respons kalkulatif. Maksudnya gimana tuh, kalkulatif? Jadi kalau audiens kamu itu orang-orang yang udah biasa sama angka, sama analisis, ya kayak orang korporat, insinyur, ilmuwan gitulah. Nah, desainnya tuh sebaiknya yang bersih, ramping, minimalis. Pakai grafik standar aja. Oh, grafik yang biasa kita lihat ya. Kayak batang, garis gitu. Iya betul, kayak grafik batang buat bandingin, grafik garis buat lihat tren waktu, atau scatter plot buat lihat hubungan antar variabel. Warnanya juga yang konservatif aja, tujuannya biar komunikasinya langsung, to the point, nggak banyak hiasan. Oke. Terus pendekatan yang kedua itu kebalikannya ya? Iya, yang kedua itu tujuannya membangkitkan respons emosional. Nah, ini yang tadi nyambung ke data art itu mungkin ya? Seringnya gitu, tapi bisa juga dipakai di storytelling kalau tujuannya emang buat mempengaruhi atau membujuk. Misalnya buat isu sosial atau lingkungan gitu kan? Iya. Di sini, baru deh kita bisa pakai elemen-elemen artistik, warna yang lebih kaya, lebih dramatis. Tapi tetap ada aturannya kan? Tentu, kuncinya elemen artistik ini harus relevan. Harus nguatin pesan datanya, bukan cuma jadi pajangan biar bagus aja. Betul. Jadi harus ada keselarasan ya antara tujuan, siapa audiensnya, sama gimana kita nampilin visualnya. Nggak bisa asal tabrak aja. Ngomongin soal nampilin visual nih, milih jenis grafiknya sendiri kan juga penting banget ya. Oh jelas. Ada tips bagus nih di sumber kita. Pilih grafik yang paling dramatis, nunjukin pola atau tren yang emang mau kamu tonjolin. Jangan takut juga buat nyoba beberapa jenis grafik dulu sebelum menentuin. Tapi hati-hati juga ya. Jangan sampai pakai grafik yang terlalu aneh atau asing kalau audiensnya bukan analis data banget. Nah, itu dia. Bisa-bisa malah bikin bingung kan? Niatnya mau memperjelas, malah jadi rumit. Betul. Kejelasan itu tetap nomor satu sih. Sumber kita ini ngasih beberapa kelompok grafik nih. Ada grafik standar, ya kayak tadi disebut, area, batang, garis, pie. Ini tuh kayak kuda pekerja lah buat storytelling sama showcasing umum. Kenapa? Karena gampang dimengerti orang banyak, data sekaligus. Atau tree map, buat nunjukin proporsi bagian dari keseluruhan, tapi untuk banyak kategori. Ini cocok kalau audiensnya perlu lihat perbandingan yang lebih kompleks gitu. Oke. Nah, buat audiens yang analitis banget, yang mau ngulik dalam, biasanya pakai plot statistik. Kayak histogram buat lihat sebaran frekuensi data. Atau scatter plot tadi buat cari hubungan. Lengkap juga ya jenisnya. Iya, belum lagi kalau datanya spasial atau geografis. Ya pakainya peta atau struktur topologi lainnya. Macam-macam lah. Oke, udah milih grafik yang pas nih. Terus apa lagi? Jangan lupa dua hal penting ini. Pengujian sama konteks. Iya bener. Pengujian. Uji dulu visualisasi kamu. Udah jelas belum pesannya? Udah jawab pertanyaan yang mau dijawab belum? Gampang dipahami nggak? Terus, yang nggak kalah vital, tambahin konteks. Kenapa angka ini penting? Buat audiens kamu, artinya apa? Nah, tanpa konteks, data ya cuman angka aja. Nggak ada artinya. Konteks ini yang ngasih makna. Cara nambahinnya juga macam-macam. Contohnya gimana? Kalau buat data showcasing yang buat analis tadi, ya kasih data pendukung atau data pembanding, biar mereka bisa lihat gambaran lebih utuh. Buat semua tipe audiens, anotasi itu penting banget. Judul yang jelas, subjudul, atau catatan singkat di grafik itu ngebantu banget. Oh ya, kayak keterangan kecil gitu ya? Betul. Bisa juga pakai elemen grafis tambahan. Misalnya tambahin garis tren, kayak moving average, buat nunjukin arah umum datanya. Atau kasih tanda target, biar kelihatan udah tercapai atau belum. Atau bahkan kasih proyeksi atau prediksi ke depan. Itu semua buat nonjolin signifikansi dari data yang lagi diliatin. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kemampuan komunikasi visual data ini benar-benar jadi aset krusial banget zaman sekarang. Keberhasilannya itu bukan cuma soal grafiknya canggih atau gimana, tapi lebih ke seberapa dalam kita ngerti siapa audiens kita, dan apa sih hasil akhir yang sebenarnya pengen kita capai lewat visualisasi itu. Jadi intinya buat kamu yang dengerin nih, mungkin lain kali pas kamu lihat grafik, entah di berita, di laporan, atau pas kamu bikin sendiri, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ini buat siapa sih? Cerita apa sebenarnya yang mau disampaikan? Udah efektif belum cara nyampeinnya? Dan ini juga ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat kita renungkan bareng-bareng, terutama soal data art tadi. Mengingat kekuatannya buat mainin emosi,
Dan potensi penyalahgunaannya juga ada kan? Ya juga ya. Gimana caranya kita bisa mastiin kalau visualisasi yang sengaja dibikin buat mempengaruhi, yang mungkin artistik banget, persuasif banget, itu tetap jujur sama datanya. Tetap etis gitu. Apalagi di zaman sekarang, informasi visual nyebarnya cepet banget. Kadang tanpa dicek lagi benar apa enggaknya. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa kamu pikirin lebih lanjut.